وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK YPD 20 Purbalingga, yaitu Bapak Wiatmoko Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Ibu Susi Indrawati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu guru SMK YPD 20 Purbalingga. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara pemaparan diseminasi yang nanti akan dipaparkan oleh Bu Susi. Tak lain adalah dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pelajaran. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut adalah susunan acara diseminasi pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu kebanggaan kita, lagu Indonesia Raya. Ya, acara yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK YPD 20 Purbalingga. Acara ketiga adalah acara inti, yaitu pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 9, dan acara terakhir adalah penutup. Mari Bapak Ibu kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah dan yang non-muslim untuk menyesuaikan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
kami Indonesia Raya menambahkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Diwiatmoko, Sarjana Pendidikan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMK YPT 2 Purbalingga yang saya hormati, Ibu Susi Indrawati, Sarjana Pendidikan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita masih diberi kenikmatan bisa bersama-sama untuk mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak SMK YPT 2 Purbalingga, yaitu Ibu Susi Indrawati, Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 9 dari SMK YPT 2 Purbalingga. Bapak Ibu, bahwa kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan pada kesempatan kali ini oleh calon guru penggerak Ibu Susi tentunya adalah materi-materi yang sudah pernah diterima pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang baru yang tentunya kita juga nantinya akan mendapat imbas dari hasil diseminasi apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak. Guru penggerak tentunya untuk saat ini merupakan suatu tuntutan untuk kemajuan dunia pendidikan. Ya, kalau kita perhatikan memang kemajuan yang ada terutama di bidang perangkat pembelajaran, kemudian media pembelajaran yang disampaikan, yang diterima oleh calon guru penggerak memang sangat luar biasa. Yang tentunya untuk kita yang memang umumnya yang ada di sini kebetulan sudah di atas 50 tahun, ya, ini sudah expired untuk mengikuti CGP. Namun tentunya apa yang diterima oleh rekan kita, khususnya untuk yang muda-muda, mohon mungkin nanti Bu Birgit, Pak Dedi itu bisa mengikuti jejak dari Ibu Susi. Ya, kalau yang sepuh-sepuh ini tentunya untuk menambah wawasan kita. Ya, di akhir-akhir kegiatan pembelajaran pengabdian di YPT 2 paling tidak sudah pernah mengenal kegiatan pembelajaran ke depan itu ternyata harus seperti itu. Ya, tetapi bagi yang tua-tua seperti halnya saya ini juga sudah ketinggalan untuk teknologi. Oleh karena itu untuk yang muda-muda monggo, karena ini adalah suatu tuntutan. Sekarang selalu serba digital. Ya, oleh karena itu monggo nanti ini sebagai pemicu, pemecut khususnya untuk yang muda-muda. Kalau yang sepuh-sepuh ya ini pengalaman ya, untuk cerita ke anak cucu paling tidak nantinya ketika kita memberi bimbingan pada anak cucu kita, ya nanti kalian belajarnya itu sudah seperti itu. Karena apa? Memang sudah zamannya zaman digitalisasi. Yang selanjutnya monggo nanti Bu Susi ini dengan tema budaya positif di sekolah SMK YPT 2 Purbalingga yang memang sebetulnya sudah kita rancang, kita jalankan ini untuk pembentukan karakter. Ya, untuk pembentukan karakter tentunya memang diawali dari budaya. Terutama budaya-budaya positif ini yang nantinya akan membentuk karakter siswa-siswi kita itu menjadi lebih baik. Karena pembentukan karakter itu membutuhkan waktu, tidak bisa kemudian hanya dalam waktu
sehari, 2 hari, bahkan mungkin seminggu, 1 bulan dan sebagainya tidak bisa kita membentuk karakter anak kita itu menjadi lebih baik. Oleh karena itu tuntutan di industri pun juga untuk saat ini tidak membutuhkan yang ranking 1, ranking 2 dan sebagainya, tetapi yang dibutuhkan adalah yang karakternya itu memang sudah terbentuk ya, karena untuk membentuk karakter ini sangat dibutuhkan waktu yang cukup lama. Monggo untuk disampaikan nanti Bu Susi, kemudian kita mencermati apa yang disampaikan. Tentunya ini adalah berarti tugas Ibu Susi, harus ada seminasi. Oleh karena itu kepada rekan-rekan, mari nanti kita ikuti bersama agar supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK YPD 2 Purbalingga. Semoga sambutan beliau menjadi sebuah pedoman bagi kita untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai guru, terutama di era digitalisasi ini. Acara berikutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 9 yang tidak lain tidak bukan adalah Ibu Susi Indrawati, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dwi Atmoko selaku Kepala Sekolah SMK YPD 2 Purbalingga, yang kami hormati rekan-rekan sejawat yang saya banggakan dan saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka, berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di Sekolah SMK YPD 2 Purbalingga. Salawat serta salam senantiasa kita selalu junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatan serta UBM semuanya, sehingga acara hari ini terlaksana dengan baik dan lancar. Tak lupa kami ucapkan juga kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir memenuhi undangan kami dalam acara diseminasi budaya positif di SMK YPT 2 Purbalingga. Mohon izin kami nanti kalau enggak jadi kurang enak Pak ya. Ngapunten nggih. Sehat semuanya Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kegiatan semua dalam keadaan sehat ya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, di sini kami ya, bukan berarti akan menggurui atau memberi apa istilahnya meneladani atau yang lain, bukan. Namun
Di sini kami hanya melakukan kegiatan untuk salah satu syarat tugas dari aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ya, mohon izin nanti kami sampaikan ada beberapa hal yang sudah kami pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif. Ya. Di sini kami nanti akan menerapkan pemahaman tentang apa itu budaya positif. Ya. Namun sebelumnya saya minta tolong speaking sebentar ya. Mohon maaf Pak Wahyu, Pak Katam dan Pak berdiri sebentar. Oke, ketika nanti saya tembak salah satu peserta di sini ya, bapak-bapak di sini, nanti sebutkan nama ya. Siapa yang fokus itu siapa yang duluan berarti fokus seperti itu. Oke, mohon maaf Pak Benar sebentar ya. Jadi saat saya jalan-jalan ke gunung, saya lihat ada burung, rasanya indah sekali burungnya. Namun ternyata ada di belakang saya itu sudah menembak duluan dan menembak burungnya langsung. Sebutkan sampingnya, misalnya ini Bapak, saya tembak Pak Katam duduk. Nah nanti Bapak Pak Biono menyebutkan namanya Pak Wahyu menyebutkan Pak Biono dua-dua kayak gitu. Atau kebalikannya, nanti kalau saya nembak Pak Biono berarti Pak Katam sama Pak Wahyu dua-duaan. Oke? Iya. Oke. Begitulah. Ya. Oke, saya jalan lagi ke depan. Ternyata setelah tadi saya lihat burung, ternyata di situ ada hewan. Ternyata di situ ada hewan yang saya sukai. Di situ ada ular, ya kan di situ. Nah, di situ ada ular. Nah, ternyata ya saya ingin menangkapnya dan menangkap duluan. Sebutkan namanya. Iya, ternyata yang lebih fokus Pak Priyono dulu. Pak Katam terpesona dengan Pak Priyono. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Terpesona dengan penyaji. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Ya, apa itu budaya positif? Ya, mungkin ada yang tahu budaya positif, Pak Panca. Budaya positif adalah perilaku manusia yang sesuai norma dan secara tidak sadar bisa dilakukan oleh manusia, populasi manusia itu sendiri. Karena setiap budaya meskipun itu positif tidak berlaku secara universal. Contoh, bahwa ketika kita memuji seseorang, budaya positif nggak perlu kita mengatakan kamu bagus, kamu cantik, tapi dengan gestur ini positif. Ini kalau di Indonesia, di Asia, mohon maaf, tapi kalau di Portugis
mengatakan positif seperti ini. Nah, itu referensi saya ketika baca ada meriam dini di Betawi. Ternyata itu artinya budaya positif disepakati dilakukan oleh sekelompok orang itu, tapi tidak berlaku secara universal karena setiap kelompok-kelompok mempunyai budaya gestur budaya positif yang berlain gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Panca atas jawaban atas apa itu budaya positif. Jadi tidak secara universal ya Pak ya. Di sini istilahnya yang disepakati oleh orang banyak gitu. Baik, ya di sini ya ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Ya, kami beritahu di sini apa yang sudah kami pelajari ya tentang konsep inti budaya positif. Di sini adalah perubahan paradigma belajar. Ya. Di sini di lingkungan sekolah, ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ya. Kemudian ada disiplin belajar, ada posisi kontrol, kemudian ada nilai kebajikan, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada segitiga restitusi. Oke. Baik, tadi Bapak Kepala Sekolah menyebutkan kami yang senior kayak gitu mungkin tidaklah apa istilahnya tetap terus mengikuti perkembangan zaman baik teknologi maupun perubahan zaman. Inilah yang namanya tuntutan zaman Bapak. Ya, di mana perubahan zaman ini baik teknologi maupun karakter siswanya yang beraneka ragam, ya, sehingga dalam proses pembelajaran itu lebih luas lagi dan lebih intens lagi. Masih dalam filosofi pendidikan menurut PHD, jadi guru ini bertugas untuk memberikan ilmu bermanfaat kepada siswa. Hal ini bertujuan agar nantinya peserta didik dapat berkembang dengan baik dan tetap menjadi dirinya sendiri, ya, tidak tergantung dengan orang lain, ya. Berdasarkan relevansi pemikiran KHD dengan konteks pendidikan ya, Indonesia saat ini dilakukan pembelajaran yang lebih aktif, lebih interaktif, dan lebih menyenangkan. Ya, dari mungkin dulu dari saya pertama masuk di sekolah ini mungkin ya itu istilahnya pembelajaran itu seperti kayak menuntut kayak gitu, menuntut anak kayak gitu. Namun sekarang ini diminta untuk menuntun perkembangan anak. Kita terapkan sistem pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti kita itu diibaratkan seorang petani, ya. Peranan kita sebagai petani yang memiliki peranan penting dalam menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi saat kita diberikan bibit yang unggul, ya, diberikan bibit yang unggul yang bagus, namun ketika kita sebagai seorang petani itu masa bodoh, tidak memberikan pupuk, ya, tidak menyirami kayak gitu, maka bibit unggul itu akan tetap nantinya akan menghasilkan bibit yang kurang baik, ya, bahkan malah tidak berkembang karena petaninya itu tidak memberikan pelayanan yang lebih baik kayak gitu. Jadi kita ingin melihat peserta didik ini dapat menyerap dan berkembang, ya, dengan kemampuannya sendiri di lingkungan sekolah yang dapat menjadi tempat yang nyaman dan aman.
Ya, harapan kita itu untuk mereka itu bisa mendapatkan wawasan mengenai pendidikan yang memuat karakter sesuai nilai luhur Ki Hajar Dewantara. Oke. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sehingga peserta didiknya itu belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kebutuhannya. Ya, terhadap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Gimana nanti yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang diharapkan anak-anak kita nanti yang bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Oke, di sini kita sedikit bermain lagi. Ya, saya minta Bapak Ibu salah satu saja nanti ada teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ini kita bermain sekarang. Cobalah buka, tapi bukan buka HP-nya, ya, tapi di sini cobalah buka. Tugas kita adalah mengepalkan tangan kita, salah satu tangan kita saja. Ya, coba bayangkan bahwa tangan kita itu kita sedang menggenggam suatu benda yang sangat berharga. Ya, mungkin itu cek isinya dolar, ya, atau mungkin di situ apa Pak? Kira-kira apa Pak kata sangat berharga di tangannya? Emas berlian. Oke, ya. Ya, jadi kita bayangkan di tangan kita itu ada barang-barang berharga itu sangat luar biasa berharganya untuk kehidupan kita masing-masing. Kemudian ada tugas B, ya, teman satunya lagi itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut dengan bujukan, dengan rayuan, dengan iming-iming, nanti dikasih uang, ayolah nanti saya kasih jajan makan kayak gitu. Coba sekarang kita coba peragakan hal itu. Mungkin di sini Pak Panca dengan Ibu Virgin, Pak Panca yang menggenggam atau Bu Virgin yang menggenggam. Bu Virgin yang menggenggam. Terus berikutnya di sini Pak Jadi, ada Pak Kartam, Pak Parman, ada Pak Besar, Pak Kartam yang menggenggam. Di sini sebelah sini ada Pak Subur dan Pak Dedi. Silakan salah satu menggenggam tangannya. Dan kira-kira dengan kekuatan tenaga, ya. Terus yang menggenggam itu pokoknya fokus pada apa atau terserah mulu. Apa yang digenggam itu adalah benda yang sangat berharga untuk kalian, untuk Bapak Ibu semuanya. Iya. Oke, ya coba sekarang. Kira-kira dengan kekuatan tenaga Bapak salah di samping, ya. Itu boleh nggak dibuka? Digenggam dulu, ya dirayu, dibujuk, dikritiki, kayak gitu misalnya. Ayo, salah satu. Ayo, ya monggo. Itu, ya. Ayo, mungkin siapa yang menggenggam ini Pak Parman. Ayo Pak Jadi,
digenggam tangannya atau Pak Paman yang genggam, terus ya ada pakai obrolan, boleh nggak kayak gitu? Nanti dikasih uang, nanti dikasih jajan gitu. Boleh nggak? Oke, ya terima kasih. Oke, kita bayangkan gitu. Kita anggap di dalamnya itu ada hal yang luar biasa untuk ya. Oke, ya. Baik. Sudah? Oke. Dari Pak Jadi, ya. Pak Jadi tetap menggenggamnya? Tetap menggenggam. Oke, Pak Kata membuka. Oh, membuka. Baik. Ya. Terus Pak Jadi atau Pak Subur tetap menggenggam. Oke, baik. Ya. Ya. Terima kasih. Oke. Ternyata di sini ada dua kemungkinan jawabannya. Ya, ada kemungkinan jawabannya. Ya, ini kan ada yang menggoda, menggelitik, bahkan menawari ada uang agar Anda bisa membuka kepalan tangan Anda, begitu. Nah, di sini ada dua jawaban. Ada yang membuka, ada yang tetap bersikukuh untuk menutupnya. Nah, di sini kira-kira saya minta tanggapan dari Bapak Ibu, kira-kira yang mengontrol agar tangan ini tetap menutup itu kira-kira siapa? Hati. Diri kita sendiri. Oke, baik. Ya, itu adalah jawabannya. Jadi apapun ya, kalau kita ya tetap menggenggam bahwa itu bersikukuh, itu adalah barang berharga untuk kita. Jangan sampai ada yang membukanya dan kita bersikukuh, maka itulah kontrol diri kita. Gitu. Ya, ini tentang teori kontrol. Ya, tadi apakah, maaf hati-hati ya bacanya. Ya, ya, iya. Kita lanjut lagi. Apakah Anda lebih membuka kepalan tangan Anda? Iya, tadi jawabannya Pak Katang ya. Iya. Apa sih alasannya Pak Katang? Gimana Pak? Iya. Riono yang berusaha menggoda untuk menggelitik saya, jadi tangan saya terbuka. Oh gitu. Oke. Terima kasih. Terus berikutnya, apakah Anda lebih menutup kepala tangan Anda? Menutup. Tetap menutup nih. Iya, dengan alasan tadi. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi duit ngomongan ya. Terus dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Apa yang mengontrol? Ya, tadi jawabannya adalah diri kita sendiri. Ya, ini. Yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Kayak konsepsi kontrol lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan makan mendoan nanti saya repot nih. Oke. Miskonsepsi teori kontrol. 1. Ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan manfaat. Ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. 4. Ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apa ini maksudnya? Yang pertama adalah ilustrasi guru mengontrol murid. Ya, kita sering pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Ya, ini sebenarnya sangat bertentangan dengan
jiwa kita ya. Saya pribadi juga seringnya itu memaksa ya, tapi ternyata setelah saya mendapatkan pembelajaran ini ternyata ternyata seperti ini kayak gitu. Yang mana di YPT 2 pun juga di SMK ini sebenarnya memang harus dipaksa nih awalnya ya, harus dipaksa kemudian terbiasa dipaksa, terpaksa, lalu terbiasa seperti itu. Nah, di sini ternyata tidak dapat memaksa murid, ya, sampai murid itu tidak mau melakukan. Nah, hal ini ternyata guru sedang mengontrol perilaku murid, ya. Guru sedang mengontrol perilaku murid, tapi di sisi lain ternyata muridnya itu malah bahkan sedang menunggu kontrolan dari guru. Karena kebutuhan dasar dari seorang murid itu adalah istilahnya dikontrol atau istilahnya diperhatikan kayak gitu. Ya, jadi teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku ini memiliki tujuan tertentu, baik guru maupun siswanya atau muridnya, bukan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, di sini segala usaha untuk mempengaruhi murid, ya, untuk mempengaruhi murid untuk mengulangi suatu perilaku tertentu secara terus-menerus, ya. Kemudian suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu yang lama, kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada apa yang kita tuntutkan terus, atau kita uri-uri terus ibaratnya. Kita ingatkan terus, mas bajunya kayak gitu, istilahnya bajunya tolong dimasukkan kayak gitu. Itu sering kali karena ini terjadi di sekolahan kita. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, jadi ternyata di sini bahwa kritik dan membuat merasa bersalah ini ternyata malah bukan menguatkan karakter ya, tapi malah bisa jadi malah membuat istilahnya negatif untuk diri anak. Contoh misalnya di sini identifikasi gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Contohnya misalnya merasa mereka bersalah itu, saya kecewa mas. Mungkin bahasanya halus, tapi ternyata itu adalah membuat merasa bersalah atau identitas gagal. Saya merasa kecewa mas, ternyata nilai ulangan kalian di bawah KKM semua, padahal semua sudah saya berikan. Itu kalimatnya halus tetapi membuat merasa bersalah pada siswa. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kebiasaan di sini adalah orang dewasa itu yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima, pasti dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka panjang. Ya, ternyata perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka panjang pada diri murid tersebut. Oke. Ya. Kita lanjut lagi pada definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara.
Nun sewu untuk Bapak Duyat Moko yang asli Jogja. Mardika iku jarwane noramu lepasing pamreh ngin uga kuat kuasa amandiri priyan ngaten nggih ngawutan nggih ini kebetulan Mardika niku jarwane jarwane nora mung lepasing pamreh nging uga kuat kuasa amandiri nging nggih amandiri priyaga nggih nggih nanti kami edit. Oke, apa artinya merdeka itu? Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan dirinya sendiri. Oke, ya, disiplin positif. Nah, ini arti dari disiplin positif. Ya, dimana aslinya itu dari kata display atau murid mengikut, bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai kita hargai. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, tanpa hukuman. Kemudian yang ketiga, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya, bukan ekstrinsik. Ya, jadi memiliki motivasi intrinsik ini mempunyai kesadaran diri, bukan terus-terusan dari istilahnya dari orang lain, begitu. Jadi kita tumbuhkan kesadaran pada diri anak sendiri untuk melakukan budaya positif. Berikutnya, nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan profil pelajar Pancasila tadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian gotong royong, kebinakan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Terus berikutnya ada Ibu Primarius program. Di sini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, terus kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill di sini dibutuhkan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan yang memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan ini adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu untuk makan, pakaian, tempat tinggal, kemudian ada keamanan dan kesehatan.
kasih sayang rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian kebutuhan dasar manusia lagi adalah yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui, didengar. Kemudian yang keempat, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kelima, ini adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Pak Karto, ada tambahan lagi kebutuhan lainnya? Ada. Oke. Ya. Ya, di sini motivasi perilaku manusia dasarnya itu apa? Apakah untuk menghindari hukuman, Pak? Bu? Ya. Apakah untuk menghindari hukuman ketika kita melakukan hal baik? Tidak. Oke. Apakah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain ketika kita melakukan hal baik? Kadang-kadang. Oke. Ya. Apakah untuk menjadi orang yang mereka atau kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai? Iya. Ini ya. Oke. Ya, hukuman di sini tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah, ya, sampai sekolahan, ya, misalnya terus kita belajar, buka bukunya, ternyata ada tugas yang belum dikerjakan, tahu-tahu gurunya bilang, kenapa ulun digarap? Karena kamu belum mengerjakan, silakan push up. Kayak gitu. Ya, ini ibaratnya kayak satu arah kayak gitu. Ya, berupa hukuman fisik. Ya, terus kemudian konsekuensi terencana, disepakati, disesuaikan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini nanti kita jelaskan tentang restitusi. Oke. Posisi kontrol guru. Yang pertama, menghukum, membuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau dan manajer. Ya, inilah posisi kontrol guru. Kita di sini dituntut ada 5. Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, atau di sini istilahnya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ya, kalau kita sebagai penghukum, ya, maka kita akan memberikan hukuman hormat, hukuman kepada murid kita yang tidak sesuai atributnya, tidak lengkap, hormat bendera selama 1 jam. Ya, kalau di sini juga dihukum ya Pak nih, kalau ketika upacara tidak memakai topi ya itu sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini lembut tapi istilahnya merasa bersalah untuk siswa. Kayak gitu. Berapa kali sih Bapak sampaikan? Ya, ternyata kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Misalnya seperti itu ya Pak. Gimana Pak Kartam? Ini cara-caranya bagus supaya menghukum atau membuat orang bersalah untuk menciptakan budaya positif.
Nggih. Inilah ceritanya nggih, apa yang saya dapatkan ini. Oke. Contoh penerapan 5 posisinya. Posisi kontrol masih tidak memakai atribut ya. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu kali ini aja ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini jadi ini adalah sebagai teman ya. Bocah ayu ya, besok jangan diulang lagi ya gitu. Ini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu nggak konsekuensinya? Setelah upacara, tolong kamu ke koperasi ya untuk membeli atribut ya, dan jangan diulangi lagi ya. Ini adalah sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, kira-kira posisi di sini kita sebagai apa ya? Semuanya ada. Ya. Nomor 5. Oke. Baik. Ya. Coba. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya. Ini kira-kira apa? Tadi apa ya saja? Ada penghukum, pengontrol, pemantau, teman, terus manajer. Kalau ini saya kecewa sekali dengan kamu. Atau satu lagi adalah pembuat merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Kira-kira ini apa nih? Nomor ini. Oke, membuat merasa bersalah. Oke, dicek. Dan jawabannya membuat merasa bersalah. Oke. Iya. Ada lagi. Ayo. Ayo, Papri, ayo. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Coba pemantau Pak Parman. Tak jadi? Pemantau. Pak Panca? Teman. Oke, coba jawabannya apa? Iya. Penghukum. Oke. Lanjut lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Manajer. Iya. Iya. Ore. Ya, ini adalah manajer. Ayo lakukan demi ibu. Ayo Pak Panca. Iya, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Wih, Pak Panca hebat. Ada lagi? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak melaksanakan tugas. Apa ini Pak pesan? Apa kira-kira tulisin? Penghukum. Coba ya kita intip ya. Pemantau ya. Ini adalah pemantau. Jadi kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Sorry.
Ya. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa? Kenapa Pak Wahyu? Karena kalau keyakinan kelas itu tidak dipaksakan, tapi kesadaran dari seluruh. Terima kasih Bu. Kalau keyakinan kelas itu sesuatu nilai petik yang disadari oleh kesadaran bersama, tidak dipaksakan. Tapi kalau peraturan itu mau tidak mau, berarti itu sesuatu yang dipaksakan. Jadi harus yang berdasarkan kesadaran masing-masing. Oke, tadi tepuk tangan. Terima kasih kawan yang luar biasa. Jadi mengapa bukan keyakinan? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ya, karena keyakinan kelas ini adalah kesadaran, kesepakatan bersama. Ya, itu.